Di pagi yang cerah ada sepasang pasutri, yaitu Hana dan Arya. Mereka sudah lama tinggal di kota, yaitu di tempat orang tua Hana. Dan mereka ada niatan untuk pulang kampung ke orang tua Arya. Apakah kalian serius akan pergi ke kampung halaman orang tua Arya? Iya Bu, kami akan ke sana. Lagian sudah lama juga saya ingin bertemu Bapak sama Ibu. Rasanya sudah terasa rindu sekali. Sudah cukup lama kita tidak bersua. Ibu tidak perlu terlalu cemas ya. Kami sudah memikirkan semuanya dengan matang. Sudah persiapkan segala sesuatunya sebaik mungkin. Kami tahu perjalanan ini tidak dekat, tapi kami sudah bertekad untuk berhati-hati dan menjaga diri sepanjang jalan. Kami yakin semuanya akan berjalan lancar, dan nanti kami akan segera memberi kabar begitu sampai di sana. Ibu percayalah pada kami ya. Gas, Bapak tidak setuju. Kalian jangan pergi. Pak, sudah 3 tahun lebih kami tak ke sana. Rindu tak tertahankan, dan Hana pun ingin menjenguk mertua. Hana, dengar Bapak bicara. Hana, kamu sangat mengecewakan Bapak. Biarkan saja mereka pergi. Mereka sudah berumah tangga, sudah dewasa, dan punya pikiran sendiri. Sudah wajar jika mereka bisa menentukan pilihannya sendiri. Bukan selamanya harus dibatasi terus. Bapak tetap saja merasa tidak tenang. Benar, Bapak pasti rindu dan khawatir. Tapi mau bagaimana lagi, ini keputusan anak-anak juga. Kita hanya bisa merestui dan mendoakan. Bu, hati Bapak ini rasanya masih tidak tenang. Tahu kok, Bapak pasti kangen kan sama Hana. Ayo ngaku Bapak. Pak sama Ibu setuju ya kalau kita mau pergi ke kampung orang tuaku? Terima kasih banyak ya Pak, Bu. Ya kalau Ibu setuju sih, nggak tahu Bapak gimana. Ya, kalau Bapak gimana? Ibu saja yang menentukan. Kok Jeti gimana Ibu? Bapak malah bingung nih. Alhamdulillah ya sayang, akhirnya kita dapat izin juga. Lah, terima kasih banyak ya Pak, Bu, telah mengizinkan kami pergi ke kampung halaman Bapak dan Ibu. Baik-baik di sana, ya, sayang. Arya, Ibu percaya padamu. Ibu nitip Hana ya, Arya. Pasti Bu, Arya akan selalu menjaga dan melindungi Hana dengan sepenuh hati. Kasih ya, Nak. Sudah sampai langsung kasih kabar. Siapa? Akhirnya, Arya dan Hana mendapatkan izin dari kedua orang tua Hana. Dan Arya dan Hana berpamitan pada orang tua Hana. Ingat pesan Bapak ya, Nak. Iya, Bapakku yang ganteng dan baik hati. Ingat janji seorang laki-laki, oke? Baik Pak, itu pasti. Ya, Nak. Hati-hati ya di jalannya. Ibu, Bapak, kita berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Terus kita ke kampung Bapak dan Ibu pakai apa, Mas? Pakai kereta aja biar lebih cepat ya. Iya, Mas Aryo, tapi kan stasiun kereta jauh dari sini, sayangku, cintaku, love-loveku. Kan ada aplikasi Grab yang bisa antar kita sampai depan pintu stasiun. Tenang saja, pakai. Coba ya sayang. Pertama kita buka aplikasinya, terus kita klik Grab mobil, dan kita tulis juga tujuan kita. Oke, aku ketik Kampung Antara. Biarkan Grab mencarikan kita mobil, dan dapat deh. Begitu sayangku. Bentar lagi ke sini mobilnya. Drivernya namanya Darta. Pak Darta. Saudara Arya ya? Betul Pak. Arya dan Hana sebentar lagi akan sampai pada tujuannya, yaitu kampung halaman orang tua Aryo. Dan mereka tidak menyadari kalau banyak kejadian mistis di kampung tersebut. Seketika itu, driver Grab Mr. Darta menyetel lagu terus-menerus agar tidak mengantuk di perjalanan. Akhirnya Arya dan Hana sampai di stasiun Salatiga. Ini sudah sampai ya? Jauh banget ya rasanya. Ditambah lagi jalannya tadi serem banget. Tapi alhamdulillah kita selamat sampai di sini ya, Mas. Orang tuaku tinggal di desa Samanta. Tapi sejak kejadian itu, orang tuaku pindah ke kampung Rawacicak. Jadian? Apa? Via sebelumnya aku nggak cerita sama kamu. Dulu di kampungku ada yang namanya juragan tanah, namanya Pak Ruslan. Orang tuaku terlilit pinjaman sama Pak Ruslan itu, dan tidak bisa membayarnya. Sehingga mereka diusir paksa dari kampung itu, lalu pindah ke kampung Rawacicak. Kenapa nggak cerita sama aku, sayang?
Setidaknya Bapak sama Ibu tidak menderita seperti sekarang ini. Aku kesal sama Pak Ruslan itu. Lihat saja, aku bilangin ke Papa. Berani sekali mengusik orang tua suamiku. Ya udah sayang. Ya kesel aja aku aslinya. Lagian kamu kenapa sih nggak cerita? Udah sayang, aku minta maaf. Tuh keretanya sudah datang, ayo sayang. Penasaran masalah tadi. Kenapa sih kok kamu nggak bilang ke aku? Iya, aku cuma nggak mau keluarga kamu terbebani sama keluargaku. Itu aja sih. Kamu anggap aku apa? Sayang, janji nggak bakal aku ulangi lagi ya. Aku akan selalu terbuka apapun ke kamu. Tapi maafkan aku ya. Awas, janji ya. Karena hubungan itu harus ada keterbukaan satu sama lain. Mengerti kan sayang? Aku marah ke kamu bukan sekedar marah atau kesal biasa. Melainkan hatiku terasa berat karena aku merasa tidak bisa menolongmu di saat keluargamu sedang menanggung kesusahan. Aku janji. Dan Arya menceritakan semuanya, meyakinkan Hana agar tak ada lagi kesalahpahaman di antara mereka. Perjalanan terasa cukup melelahkan. Butuh waktu sekitar 9 jam menuju kampung Rawacicak. Arya pun bercerita soal kampung halaman orang tuanya. Menurut kisah yang didengarnya, tempat itu menyimpan banyak kejadian mistis dan dianggap angker, terutama saat malam tiba. Oh mas, ini masih berapa lama lagi nyampainya? Kabar sayang, paling sekitar 1 jaman lagi. Kan sedikit lupa jalannya. Maklum, sudah lama nggak pulang kampung. Mana dong mas? Ya itu ada orang. Coba mas tanya dulu ya. Assalamualaikum Pak, maaf numpang tanya. Iya deh, ada apa? Oh, Pak, kalau arah kampung Rawacicak sebelah mana ya Pak? Duh, saya lupa Pak. Aina ke sana, itu kampung yang banyak kutukannya. Konon sejak dulu tempat itu gelap, sunyi, dan tidak sembarangan orang bisa selamat pulang dari sana. Gitu Pak, emang awal mulanya kampung itu bagaimana? Dulunya tempat itu makmur, sampai suatu malam seluruh penduduknya menghilang tanpa jejak. Tak ada yang tahu kemana. Ada yang bilang mereka dikutuk karena melanggar janji suci kepada penghuni hutan. Kata orang yang pernah lewat, suaranya berbisik di antara pohon, kabutnya selalu tebal, dan siapapun yang masuk tak akan bisa menemukan jalan keluarnya lagi. Emang Ade mau ke Rawacicak? Mau ke siapa? Nah Pak, 1 tahun yang lalu mereka pindah ke kampung itu. Bahaya nak. Mas, Bapak sama Ibu gimana di sana? Aku jadi khawatir banget mas. Apakah kita bisa ke sana? Jadi gimana Pak? Apakah Bapak bisa mengantar kami ke sana? Kalau langsung ke sana, terus saja Bapak juga takut. Soalnya itu kampung misteri adik-adik. Ini kita harus naik apa biar bisa ke sana Pak? Udah, Bapak coba ambil mobil Bapak dulu ya ke rumah. Kalian tunggu saja di sini, jangan kemana-mana. Tapi Bapak nggak bisa langsung antar kalian ke kampung itu. Bapak cuma bisa antar sampai batas yang bisa dilewati mobil aja ya. Udah, terima kasih Pak. Baik, kami tunggu Bapak di sini. Ya makasih banyak ya Pak. Nggak tahu kalau nggak ada Bapak, kami bagaimana. Ya Pak, makasih ya. Iya, sama-sama adik-adik. Arya dan Hana akhirnya mendapat tumpangan dari warga tetangga kampung. Jadi kita akan sampai ke perbatasan Nak. Di sana ada warung kecil. Nanti tidak jauh dari situ, kalian akan menemukan kampung Rawacicak. Lebih jelasnya tanya saja sama pemilik warung itu ya. Maaf Bapak tidak bisa antar langsung sampai ke kampung. Soalnya jalannya tidak bisa dilewati kendaraan roda 4. Pun sudah alhamdulillah Bapak mau bantu kami. Kalau nggak ada Bapak, entah kami bagaimana. Sekali lagi makasih ya Pak. Pak, makasih banyak ya. Hana dan Aryo sebentar lagi akan melangkah masuk ke kampung Rawacicak. Di balik keheningan jalan setapak, kabut tipis perlahan turun menyelimuti pepohonan tua. Aroma tanah basah dan bisikan angin yang samar seolah memberi isyarat. Tempat ini bukan sekadar kampung biasa. Apa yang sesungguhnya menanti mereka di sana? Misteri apa yang terpendam sejak lama dan akan segera terungkap? Apakah mereka mampu kembali dengan selamat? Atau justru terperangkap dalam rahasia yang tak pernah ingin diketahui siapapun? Segala jawaban masih tersembunyi. Sampai episode kedua.